Ibu, mari kita mulai doa pagi ini dengan membaca Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam, dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Ui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayan perempuanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merasakan kasih-Nya, sukacita yang daripada Tuhan. Di pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana Engkau tambahkan satu hari lagi untuk kami dapat menikmati hari daripada Engkau. Kami percaya biarlah hari ini dapat menjadi hari yang luar biasa. Sebentar kami akan memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau jamah hati kami, supaya kami hanya fokus hanya kepada Engkau Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kita nyanyikan dari awal dengan lebih lembut lagi. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Ya Tuhan, urapi kami Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidup. Mari kita sembah. Kami menyembah Tuhan, bahwa kami lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu, bahwa kami mendekat dalam kasih-Mu, mendekat kepadamu. Haleluya. Haleluya.
akan hadiratnya memenuhi setiap kita. Dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus, haleluya. Oh, oh, oh. Tidak labara ya syar. Tidak labatakara ya syandara labara. Sungguh hati kami merindukan Engkau Tuhan, sangat merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Engkau Yesus. Oh Rabaya syara labara. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sekali lagi katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami diciptakan untuk menyembahmu. Kami diciptakan menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal pribadi-Mu. Oh, oh, oh. Angkat suaramu, mari sembah. Haleluya. Oh, 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 oh. Yesus Tuhan, mulia namamu, agunglah Engkau. Haleluya. Haleluya. Tiara lamanya shikiara laramo. Haleluya. 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 Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan biarlah seumur hidup kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan dan tidak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat kemuliaan. Pakai kami Tuhan jadi berkat bagi sesama-sama. Amin. Haleluya Yesus. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapak, kita terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapak, untuk anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengar Tuhan, sebagian firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau urapi Ibu Gembala kami, Bu Anes Maria Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan hikmat yang luar biasa ya Tuhan. Engkau tutup bungkus pagari Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Buka telinga hati kami Tuhan, agar kami boleh menerima sabda-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Pedang bermata dua Tuhan. Kami sambut Tuhan akan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sangat istimewa sekali, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Ya, Saudara, ya 22 bulan 2 2022. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 25 berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hari ini mungkin banyak yang menikah ya, tanggal yang bagus sekali, istimewa, dan jika ada yang ulang tahun juga saya mengucapkan selamat. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan melanjutkan membahas di dalam kitab Nehemia ya. Kali ini kita melihat di bagian yang keempat. Saudara, saya akan membahas dari Nehemia pasal yang ketiga ya. Saya tidak akan membaca semua ayat-ayatnya, tetapi hari ini kita akan menyusuri bagaimana membangun bersama. Itu menjadi tema yang saya ambil pada hari ini, membangun bersama. Nah, kita akan lihat saudara di dalam Nehemia pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 ya. Ya, boleh Ibu Elida membaca Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 5 demikian bunyinya. Para peserta dalam pembagian Yasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko, membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya.
berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Besesabel, berdekatan dengan dia Sadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Amin. Kasih firman Tuhan, berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana saudara setelah satu persiapan perencanaan yang matang dilakukan oleh Nehemia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendengar seri yang pertama, kedua, dan ketiga, silakan saudara nanti bisa search ya di YouTube Happy Family Center. Nah, saudara, di bagian ini kita bisa melihat bagaimana pintu-pintu gerbang dan tembok-tembok Yerusalem yang runtuh, yang hancur mulai dibangun. Kita melihat sudah di bagian yang pertama bagaimana mulai dari para pemimpin, ya, mulai dari para pemimpin menyingsingkan lengan baju mereka untuk membangun pintu-pintu gerbang dan tembok Yerusalem. Nah, saudara, kita melihat di bagian pertama ini bahkan dimulai dari pemimpin rohani. Ketika kita membaca tadi di ayat pertama ya, bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam. Jadi saudara, mulai dari pemimpin rohani. Mereka tidak berpangku tangan, tapi dikatakan imam besar. Ini kedudukan yang tertinggi ya di dalam kehidupan bangsa Israel di dalam perjanjian lama secara kerohanian. Maka kita bisa melihat dikatakan imam besar Eliasib disertai dengan para imam dan saudara-saudaranya. Mereka turun tangan mengerjakan pembangunan pintu gerbang, dikatakan lalu ditahbiskan, didoakan ya. Pintu gerbang mulai ditegakkan, mereka dikatakan sampai ke menara Mea, menara Hananael. Lalu kemudian saudara sekalian di dalam ayat yang ke-17a dari Nehemia pasal 3, di situ juga disebutkan orang-orang Lewi mengadakan perbaikan ya. Jadi saudara tadi udah imam besar, para imam, orang Lewi. Di dalam ayat 22 Nehemia pasal 3 disebutkan lagi di sampingnya adalah para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Jadi kita bisa melihat saudara, imam besar, imam, orang-orang Lewi ini semua turun tangan. Mereka tidak merasa bahwa membangun kembali pintu-pintu gerbang yang sudah hancur, tembok-tembok yang sudah dimakan api ini sebagai satu pekerjaan yang kasar ya, tetapi mereka menyingsingkan lengan baju mereka. Saudara, kalau saudara melihat di dalam Nehemia pasal yang ketiga ini, maka Nehemia mencatat dengan sangat teliti semua nama-nama klan ya, suku bangsa, semua marga, semua keluarga lengkap tanpa dibuang rincian atau detailnya. Satu persatu orang-orang yang terlibat dalam pembangunan. Saudara-saudara sekalian, kita mungkin tidak mengenalnya satu persatu. Tapi dari hal ini kita melihat bagaimana Nehemia sebagai seorang pemimpin. Ya. Saudara, salah satu syarat pemimpin saya udah mengungkapkan, yaitu dia harus memiliki visi. Visi yang jelas, arah ke depan apa? Dia harus memiliki satu arahan yang bisa dilakukan, dikerjakan. Tentu saja kalau dia adalah pemimpin rohani, maka saudara visinya harus dari Tuhan ya. Betul-betul apa yang Tuhan inginkan dilakukan, saudara. Nah, lalu kemudian syarat yang kedua, kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin pasti akan diikuti, akan ada pengikutnya, saudara, akan ada orang-orang yang dipimpinnya. Demikian kita bisa melihat di dalam kehidupan Nehemia, bagaimana
di dalam pembangunan ini dia bisa memimpin juga imam besar, imam-imam dan orang-orang Lewi, saudara, untuk ikut membangun ya, satu persatu, mencatat bukan saja nama marga, nama keluarga secara detail, tetapi juga mencatat bagian tembok-tembok, saudara, yang dimulai dari ujung satu ke ujung yang lain, disambung sampai ujungnya bertemu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh Nehemia ya. Di dalam pembahasan beberapa waktu yang lalu, pembahasan yang ketiga, kita bisa melihat satu perencanaan yang matang. Ya, Nehemia sudah melihat, memperhatikan, saudara, dari ujung ke ujung ya, pintu gerbangnya dari timur, barat, utara, selatan, dia menyusurinya pada tengah malam bersama beberapa orang saja, saudara, yang bisa dipercaya, belum disampaikan secara keseluruhan kepada imam-imam, penguasa, pengawas-pengawas, apalagi kepada masyarakat ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana setelah perencanaan yang matang inilah mulai dengan pembangunan yang melibatkan begitu banyak orang. Nah, saudara sekalian, setelah kita melihat di bagian yang pertama ya, bagaimana pembangunan ini mulai dari pemimpin, kemudian diikuti dengan yang lainnya. Nah, di bagian yang kedua, sudah saya membuat catatannya, tadi dibaca di ayat yang kelima. Dikatakan, dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka, tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Jadi, saudara, di tengah-tengah pembangunan ternyata ada saja, saudara, orang-orang yang menolak ya untuk membantu. Itu sebabnya di bagian yang kedua saya membuat catatan, saudara, ketika kita membangun apa saja ya, bukan hanya pekerjaan Tuhan, gereja, pelayanan, ada beban-beban yang Tuhan percayakan, membangun kota, membangun jemaat, membangun tubuh Kristus, membangkitkan kembali pemuritan, saudara, pengajaran yang benar, membangun dasar-dasar yang kuat, saudara, di dalam kehidupan rohani. Tapi itu juga bisa diterapkan, saudara, dalam kehidupan di tengah pekerjaan, ya, ketika seorang pemimpin diberikan satu visi, arahan, lalu kemudian ada saja, saudara, orang-orang yang tidak mau mendukung, mensupport. Nah, maka apa yang harus dilakukan, saudara, oleh seorang pemimpin? Mengabaikan yang tidak mau membantu. Jadi kita tidak boleh fokus membuang energi, tenaga, waktu kita kepada orang-orang yang memang tidak mau membantu, saudara ya. Jadi memang selalu ada saja. Demikian juga kalau saudara lihat di tengah-tengah pembangunan bangsa dan negara kita ya. Saat ini ibu kota negara, kalau saudara lihat, sedang dipersiapkan sudah di satu tempat yang jauh lebih leluasa ya, lebih luas. Saudara, apakah semuanya setuju? Pasti tidak. Ada saja, saudara, yang menentang ya, ada saja yang tidak mau membantu, ada saja yang berkata wait and see, ada. Tapi apakah, saudara, pemimpin kita Presiden Joko Widodo terhalang hanya karena ada orang-orang yang tidak mau mendukung, tidak mau membantu? Tentu saja tidak. Jadi bagian yang kedua ini, saudara, kita perlu perhatikan ketika saudara memiliki visi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin di dalam perusahaan, sebagai seorang pemimpin juga di dalam pelayanan, apa saja, saudara ya, maka kita tidak boleh membuang waktu kita, energi kita, tenaga kita terhadap orang-orang yang berusaha menghalangi. Ada saja, saudara ya, beberapa waktu yang lalu kita udah lihat ada nama seperti Sanballat, Tobia, Gesem, itu betul-betul menghalangi dengan berbagai macam cara. Tetapi juga ternyata dari dalam ada, saudara, orang yang tidak mau membantu, ya, tidak mau bersusah-susah di dalam pembangunan itu, tidak mau mengambil bagian. Kita tidak tahu alasannya, bisa saja mungkin mereka takut terhadap ancaman, atau mereka khawatir kalau mereka membantu, nanti mereka tidak memiliki kemudahan-kemudahan
dari orang-orang yang melakukan ancaman, misalnya seperti Gesem, orang Arab ya, yang mungkin punya hubungan yang cukup erat, saudara, dengan orang-orang dari Tekoa ini ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika itu terjadi, apakah yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia tidak menganggapnya ya, mengabaikan mereka yang tidak mau membantu. Nah, sekarang kita melihat saudara di bagian yang ketiga, bagaimana di dalam membangun bersama ini, maka tidak ada seorang pun seharusnya bisa berkata, oh saya ini punya kedudukan yang tinggi, saya nggak cocoklah melakukan hal-hal seperti ini. Ya, ini pekerjaan yang terlalu hina, pekerjaan yang kasar dan sebagainya. Ya, coba kita bisa melihat saudara itu ditulis ya di ayat yang ke-8. Nehemia pasal 3 ayat ke-8. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Ya, jadi saudara di ayat 7 sampai 8 ini kita melihat Nehemia mencatat juga contoh dari orang-orang yang memiliki satu potensi yang melakukan pekerjaan yang halus seharusnya. Contohnya di sini Uziel membuat perhiasan emas. Tetapi dikatakan mereka juga membantu ya orang-orang Uziel pasti ini dengan keluarganya memperkokoh Yerusalem sampai ke tembok-tembok yang lebar. Saudara bisa membayangkan ya, Stephen bisa tunjukkan ya, tembok-tembok itu saudara lebar-lebar ya, lebarnya itu rata-rata ketebalannya bisa mencapai 2,5 meter. Tinggi daripada tembok-tembok saudara yang ditegakkan bisa mencapai 12 meter ya, ditumpuk sedemikian rupa. Jadi ini bukan satu pekerjaan yang halus ya, ini pekerjaan yang kasar saudara. Sampai berapa banyak panjang daripada tembok-tembok yang dibangun ini ya, saya melihat di dalam catatan dikatakan bisa mencapai 4.018 meter. Dengan rata-rata tinggi tembok-tembok yang disusun itu 12 meter, tebal daripada tembok itu 2,5 meter. Saya sendiri pernah melihat betapa saudara tembok-tembok di Yerusalem ini sangat-sangat kokoh, sangat-sangat kuat sekali. Nah, bayangkan saudara orang-orang seperti Uziel dan dikatakan Hananya, seorang juru campur rempah-rempah yang biasanya saudara membuat wangi-wangian ya, membuat bau-bauan yang harum. Mereka juga turun tangan. Mereka tidak ragu memberikan bahu mereka, otot mereka untuk bekerja keras. Luar biasa, saudara ya. Mereka punya potensi, mereka tidak berkata, oh saya ini pembuat emas ini, saya ini biasa mencampur rempah-rempah. Saya nggak biasa ini melakukan pekerjaan rendah seperti ini. Tidak, saudara ya. Walaupun mereka punya potensi, kalau saya bisa bahasakan secara rohani, walaupun mereka punya karunia rohani yang luar biasa, ya, tetapi mereka mau saudara untuk turun tangan. Saudara, betapa ini sangat dibutuhkan hati hamba ketika kita mau membangun bersama, ketika kita mau melayani. Tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah sehingga kita berkata, oh ini tidak cocok buat saya ya. Tapi betul-betul ketika panggilan untuk membangun ini diserukan, maka setiap orang akan bahu-membahu saling menolong. Nah, sekarang kita melihat tadi saudara sekalian bagaimana melayani tanpa melihat kedudukan ya. Bukan saja kedudukan dalam arti dia sudah punya satu prestasi di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tetapi mereka juga memiliki kedudukan tinggi di dalam jabatan mereka, di dalam jabatan di kota itu, yaitu penguasa-penguasa. Nah sekarang kita lihat coba di dalam Nehemia pasal 3, ayatnya yang ke-16. Di sampingnya Nehemia bin Asbuk,
penguasa setengah wilayah Bet-Zur mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud, sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Dicatat penguasa setengah wilayah. Lalu kita baca lagi Nehemia pasal 3 ayat 17. Ya, di samping ya ayat B tadi sudah orang Lewi ya. Ya sekarang Nehemia 3 17b. Dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah. Penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Sekarang kita lihat ayat 18. Di sampingnya saudara-saudara mereka yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Lagi ayat 19. Berdekatan dengan dia Ezer bin Yesua, penguasa Mizpah, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendagian ke gudang senjata dekat sudut. Jadi saudara, kita bisa melihat ya bagaimana membangun bersama ini betul-betul menjadi satu kekuatan. Sudah Nehemia tidak bisa seorang diri, walaupun dia disupport oleh Raja Artasasta, dia juga mendapat bantuan kayu-kayu ya dari istana raja juga yang memiliki hutan kayu. Tetapi saudara, dia membutuhkan orang-orang yang bisa terjun secara langsung. Teamwork sangat dibutuhkan saudara di dalam keberhasilan. Dalam bidang apa saja. Di dalam keluarga, saudara, kalau ingin membangun satu keluarga yang kuat, keluarga yang berbahagia, maka tidak hanya dibutuhkan seorang kepala keluarga, kepala rumah tangga, seorang suami yang pandai mencari uang, mencari nafkah, ya, tetapi juga dibutuhkan teamwork istri yang menjadi penolong bagi suaminya, di mana kemudian saudara suami dan istri ini bersama-sama bersatu hati untuk boleh mendidik anak-anak mereka, membawa anak-anak mereka takut akan Tuhan. Mendidik anak juga tidak boleh diserahkan sepenuhnya. Oh, itu gimana istri dah. Ya, apalagi jika ada istri-istri, mungkin dia juga memiliki karir, bukan hanya suaminya yang bekerja, istrinya bekerja, sehingga seringkali meluputkan saudara bagian yang penting, yaitu untuk membangun anak-anak kita, baik itu secara rohani, secara mental, dan membawa anak-anak kita juga saudara bisa memiliki satu komunikasi. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua bukan hanya bekerja dan menyiapkan uang mereka untuk sekolah dan masa depan. Tetapi satu hal yang seringkali dilupakan oleh orang tua yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah waktu mereka. Memberikan waktu, memberikan kasih sayang, perhatian mereka, untuk mereka bisa menunjukkan diri mereka, saudara, bahwa mereka available, mereka hadir sudah di dalam kehidupan anak-anak. Nah, itu di tengah-tengah keluarga, saudara-saudara sekalian, sehingga mendidik dan membangun saudara mental, visi untuk anak-anak seharusnya tidak diserahkan kepada pembantu atau suster ataupun kepada menyerahkannya begitu aja. Oh, saya udah sekolahkan anak saya di sekolah yang bagus, sudah dipastikan dia ada di gereja. Oh ya, tetapi ingat saudara, Shema Yisrael ya. Satu perintah, dengarlah hai Israel, perintah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu diberikan khususnya kepada kepala rumah tangga, bapak-bapak, suami-suami, yang kemudian juga mentransferkannya kepada istri dan bersama-sama untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Jadi sudah penting sekali bagaimana ini pembangunan di tengah keluarga. Demikian juga di dalam bidang pekerjaan dan kemudian juga di dalam pelayanan. Maka saudara-saudara sekalian, visi misi yang jelas diimbangi saudara dengan keterlibatan dari pemimpin yang kemudian bersama-sama dengan teamwork yang kuat, saudara, bisa menghasilkan satu hasil yang sungguh-sungguh
dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kita bisa melihat di bagian yang ketiga tadi, saudara ya, bagaimana pembangunan dilakukan, saudara, tanpa melihat apakah itu potensi yang mungkin sepertinya tidak sesuai ya. Bagaimana sih pembuat emas, pembuat rempah-rempah, tapi ketika benar-benar situasi sangat membutuhkan, saudara, mereka juga harus turun tangan, termasuk para penguasa-penguasa. Nah, sekarang kita melihat di bagian yang keempat, bagian yang terakhir ya, membangun dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Coba kita membaca di ayat yang ke-12. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang lain mengadakan perbaikan bersama-sama, perhatikan saudara, anak-anak perempuannya. Jadi saudara, bagaimana anak-anak perempuan biasanya dengan fisik yang jauh lebih lemah ya daripada pria. Tetapi di sini kita bisa melihat Nehemia mencatat ada orang-orang dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, ketidakmampuan mereka secara fisik, mereka mau mengambil bagian dan mau terlibat di dalam pembangunan ini. Salum ini tidak memiliki anak laki. Dia hanya memiliki anak-anak perempuan. Tetapi sekalipun anak-anak perempuan, Salum bisa memotivasi, menggerakkan anak-anak perempuan juga untuk ikut turun bahu-membahu, melakukan pekerjaan, mengangkut batu-batu. Ya, coba perlihatkan lagi ilustrasi gambarnya supaya saudara bisa dapat bayangan ya, ini tidak mudah ya. Nah, jadi sudah lihat di antara pria-pria ada para perempuan, saudara, mereka juga membantu di dalam mengangkat batu-batu dan sebagainya ya, memasang tembok sampai selesai. Detail-detail ini dicatat luar biasa ya oleh Nehemia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kesimpulan dari semua yang kita udah bahas di dalam Nehemia pasal 3 ini? Saya tidak membaca satu demi satu ya, karena Nehemia memberikan catatan yang begitu lengkap, nama-nama klan-klannya, marga-marga mereka satu demi satu disebutkan. Nah, saudara, saya ingin membacakan di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonganlah di dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks di dalam membangun bukan hanya sesuatu yang membutuhkan kekuatan secara fisik, tetapi saudara, membangun juga bisa berbicara ketika ada orang yang sedang lemah, ketika ada orang yang sedang merasa tidak berdaya, tertindas, teraniaya, atau mungkin sedang stres karena menghadapi masalah rumah tangga, atau menghadapi masalah keuangan, keterpurukan dalam pekerjaan, sedang sakit, ya, mungkin sedang mengalami satu bencana, satu masalah yang datang tidak terduga-duga. Nah, apa saudara yang kita bisa lakukan sebagai anggota tubuh Kristus? Ya, tentu saja kita tidak mau melakukan seperti yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Tekoa, ya, dikatakan mereka tidak mau melakukan bantuan. Apa sih yang kita bisa lakukan? Mungkin kita seperti perempuan-perempuan, anak-anak Salum. Ya, walaupun ada keterbatasan, bukan hanya ini keterbatasan, kalau kita terapkan bukan hanya secara gender ya, tapi saudara, keterbatasan mungkin, oh saya nggak punya karunia ini, saya mungkin nggak bisa Bu kalau konseling. Ya, kalau saudara nggak bisa konseling, paling tidak saudara bisa mendoakan. Kita bisa benar-benar saudara memberikan waktu kita untuk memperhatikan juga, ya, untuk mensupport apa yang kita bisa lakukan. Di dalam satu pelayanan, contoh saudara, HFC Kota akan memasuki pelayanan ibadah diakonia. Ini satu pelayanan yang sangat tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan taruh beban itu di dalam hati saya menyampaikannya kepada beberapa orang yang inti, saudara, ya, tidak kepada semua orang, kepada beberapa orang saja. Kita membicarakannya dan mereka bisa mensupport. Lalu kemudian kita juga mulai
membuat perencanaan, strategi untuk menjalankan semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bisa melakukannya sendirian. Saya membutuhkan teamwork, orang-orang yang berkata, oh ya saya bisa lakukan ini. Ketika saya menawarkan kepada orang-orang yang sudah terlibat, saudara, sebagai jemaat tetap, mereka sudah ada juga di dalam kelompok sel, mereka juga mengikuti training pemuritan, maka saya menawarkan siapa yang mau di dalam pekerjaan ini, membangun pelayanan ini. Tuhan taruh sebagai satu beban, harus dijalankan bersama-sama. Maka ada orang-orang tertentu berkata, iya Bu, saya bersedia. Dan saudara sekalian, kemudian barulah kita boleh membagi, bertolong-tolongan ya di dalam menanggung beban ini. Ini contoh kalau di dalam pelayanan. Saudara, belum lagi ada pelayanan-pelayanan yang lain. Ketika ada orang yang membutuhkan satu pelayanan untuk dilepaskan, pelayanan konseling, memiliki masa lalu yang begitu kelam, dia tidak bisa menahan itu, sudah ketika mendengar kebenaran firman Tuhan. Wah, dadanya seperti mau meledak ini. Ya, temu dengan saya, Bu, saya tertemplak dengan firman Tuhan. Nah, maka saya juga mengarahkan lagi sudah untuk bisa dikonseling, untuk bisa didoakan. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Maka saudara kemudian diarahkan sehingga orang itu bisa mencurahkan isi hatinya, bisa didoakan, bisa diarahkan, bisa dilepaskan, dipulihkan, diarahkan untuk kemudian dia bisa dipenuhi dengan firman Tuhan, dimuridkan. Seperti itu. Bapak Ibu saudara, itu contoh di dalam pelayanan gereja. Bagaimana dengan saudara di dalam keluarga? Ketika anak saudara juga punya masalah, punya beban, apakah dia bisa menjadikan orang tua saudara sebagai sahabat mereka untuk menceritakan apa yang sedang mereka alami, kesesakan, ketakutan, kekhawatiran? Atau saudara orang tua hanya memakai otoritas wewenangnya aja dan tidak mau menjadi sahabat bagi anak-anak? Maka jangan salahkan kalau anak-anak kemudian tidak terbuka saudara dengan orang tua. Mereka mungkin lebih terbuka kepada teman-teman mereka. Kalau teman-temannya rohani, baik, wah mungkin masih lumayan. Tapi bagaimana kalau teman-temannya juga memiliki masalah yang sama, memiliki frustrasi yang sama? Wah, bukankah bisa gampang sekali kemudian terjerat saudara kepada praktek-praktek yang tentu tidak diinginkan, seperti misalnya narkoba, ya, pornografi, pergaulan free sex, pergaulan seks bebas dan sebagainya. Wah, jika tidak hati-hati, gampang sekali terpuruk kepada hal seperti itu. Nah, kembali saudara, saya menyimpulkan bagaimana di dalam kita mau membangun sesuatu, membangun keharmonisan dalam rumah tangga, membangun satu pekerjaan dengan visi yang memang Tuhan sudah berikan. Apakah itu sudah di dalam pekerjaan marketplace, ya, apakah itu pekerjaan bisnis saudara, ataupun di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan. Maka saudara-saudara sekalian, sebagai seorang yang diberi visi oleh Tuhan, kita harus punya satu ketetapan hati, kita punya komitmen saudara untuk menjalankan ini, bahwa kita tahu bahwa semua yang daripada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Kita bisa sharingkan itu, kita membutuhkan tim yang kuat, tim yang mensupport. Tetapi sekali lagi, dari Nehemia pasal 3 kita belajar, ketika ada orang-orang tertentu tidak mau mendukung, tidak mau melakukan, kita jangan marah, kita juga jangan rasa discourage, ya, lalu kemudian nggak semangat lagi. Aduh, gimana sih, kok orang itu nggak mau mendukung? Sudah nggak apa-apa. Bukankah kita sudah terus menjalankan semua itu, mengawali terus dengan doa? Maka kita percaya bahwa siapa yang memang Tuhan kasih beban, itulah orang-orang yang akan mendukung. Jika ada orang yang tidak mau mendukung atau tengah-tengah di dalam pelayanan pembangunan itu kemudian mundur, kita juga nggak usah putus asa. Ya, Tuhan sanggup sudah membangunkan, membangkitkan orang-orangnya untuk pembangunan yang sungguh, kalau itu dari Tuhan, maka kita percaya Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan laskar-laskarnya, ya, orang-orang, termasuk saudara orang-orang yang kita tidak sangka, orang seperti dia mau, ya, mungkin dia punya kedudukan tinggi, mungkin dia
seorang yang berprestasi di dalam bidangnya, ya kita nggak sangka kok orang seperti itu mau ya. Nah, kalau Tuhan sudah menggerakkan, tidak ada satupun saudara yang bisa menahannya. Termasuk menurut kita orang itu sangat terbatas sekali, sangat rasanya nggak bisa ini ya, tidak bisa melakukan dengan segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Tuhan sudah berbicara, tidak ada seorang pun juga yang bisa berkata tidak. Ya, tadi kita bisa melihat contoh dari anak-anak perempuan Salum. Jadi sekali lagi ini bisa diaplikasikan bukan hanya bicara gender, tapi bicara mungkin kita anggap sebagai orang-orang yang kelihatannya kan mestinya tidak punya kemampuan, ini sangat terbatas. Tapi saudara, ketika seorang berkata saya mau, ya, kemauan itu menjadi satu modal yang kuat, lalu kemudian kemampuan akan mengikutinya. Hari ini kita belajar bagaimana untuk membangun bersama sungguh-sungguh saudara sekalian, menjadi satu bagian yang penting dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagai banyak dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Mari bersama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sungguh memberkati kami ya Bapa. Kiranya firman-Mu boleh kami ukir di setiap hati kami.
dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapak. Engkau pakai Ibu Gembala kami lebih luar biasa ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami bersatu hati datang di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ya Bapak. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa negara kami ada di pikiran-Mu dan di rencana-Mu yang indah. Roh Kudus-Mu bekerja di negara kami ya Bapak. Dijauhkanlah negara kami dari segala malapetaka, sakit penyakit, banjir, gempa bumi, kemiskinan. Tuhan, Engkau batalkan segala kejahatan demi kejahatan yang ada di negara kami ya Bapak. Kami percaya Engkau mengasihi Tuhan bangsa negara kami ya Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan kota Surabaya. Kota Surabaya penuh damai sejahtera. Kota Surabaya penuh kemuliaan-Mu. Gerakan Roh Kudus-Mu bekerja di kota kami Surabaya, juga kota-kota yang lain. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, Wakil Presiden maupun Tuhan jajaran kabinet TNI Polri, pemimpin dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau curahkan roh hikmat dan takut Engkau Tuhan. Mereka boleh memimpin negara ini penuh damai sejahtera ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan untuk gereja kami HFC ya Bapak. Gereja kami ada di telapak tangan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk para gembala Tuhan yang memimpin di gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Bu Anes Maria ya Tuhan, yang memimpin Tuhan di tengah kota HFC Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai Ibu Gembala kami lebih dahsyat lagi ya Bapak. Tambahkan hikmat urapan-Mu ya Tuhan. Berikan tubuh yang fit ya Tuhan. Berikan Tuhan panjang umur, damai sejahtera. Kiranya kebajikan, kemurahan lalu mengikuti Tuhan Ibu Gembala kami Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan visi misi yang sudah Tuhan tentukan Tuhan. Kami percaya semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Engkau juga memberkati Pak Hani dimanapun dia berada Tuhan. Berikan dia kesehatan Tuhan. Lingkungan, sahabat, teman yang baik. Apapun jadi pergumulannya Tuhan, berikan jalan keluar. Memberi Tuhan kemenangan ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Safir Tuhan yang mengembala Tuhan di Resperis ya Tuhan. Pak Elo Tuhan yang mengembala di Rungkut Tuhan. Pak Jerry Maramis yang mengembala di Jogja Tuhan. Pak Samo yang mengembala di Sukapura Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para gembala yang melayani di gereja kami Tuhan. Pakai dengan luar biasa Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka Tuhan. Biarlah segala Tuhan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ketua Sinode Bu Erika ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kesehatannya Tuhan. Memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya Tuhan. Pelindungan-Mu menyertai Tuhan keluarga Bu Erika ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk STTHF Tuhan. Kau pakai sekolah teologi ini Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Menerbitkan Tuhan hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami juga memberkati Happy Family School ya Bapak. Engkau pakai sekolah ini Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Menjadikan Tuhan sekolah ini Tuhan satu kemuliaan bagi nama-Mu. Menerbitkan Tuhan murid-murid yang ilahi ya Bapak. Engkau kirimkan murid-murid Tuhan dari timur, utara, selatan, barat Tuhan. Penuhi Tuhan. Berkati guru-guru yang mengajar Tuhan. Berkati Tuhan setiap Tuhan. Orang-orang yang masuk ke sekolah ini Tuhan. Boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi saluran berkat ya Bapak. Kami juga memberkati TS Travel Tuhan maupun Tuhan Prima Radio. Engkau pakai Tuhan Prima Radio Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan kegiatan gereja sepekan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Engkau juga Tuhan memberikan tubuh yang sehat Tuhan. Roh yang menyala-nyala Tuhan. Untuk setiap hamba-hamba-Mu, untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Agar semuanya Tuhan boleh memiliki tubuh yang fit Tuhan. Untuk datang menyembah dan mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menjawab seruan doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin.